Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Noviana Dewi. Dan saya Beni Indah Arnita. Kami dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia semester 1 akan mempresentasikan laporan baca tentang karya sastra dan sistem sastra. Menurut rumusan prakarya sastra adalah konteks despendens, page event, peristiwa ujaran yang tergantung pada konteks. Sebelum kita berhasil membaca sebuah karya sastra, kita harus telah disiapkan secara mental, harus tahu lewat berbagai petunjuk konvensi sosial bahwa kita menghadapi karya yang dalam masyarakat kita dianggap sastra, digolongkan dalam kategori pemakaian bahasa yang khas. Tetapi tak kurang pentingnya keterikatan seorang penulis, demikian pula pembaca, yang diakibatkan oleh bahan-bahan yang mau tak mau harus dipakai dalam karya itu, yaitu bahasa. Sebab bahan itu bukanlah bahan yang netral, bahan kosong yang dapat dipergunakan semau-maunya saja. Bahan yang dipakai sastrawan, bahasa sebelum dipakai oleh penulis sudah merupakan sistem tanda, sistem semiotik, sistem tanda. Unsur bahasa itu mempunyai arti tertentu yang secara konvensi disetujui, harus diterima oleh anggota masyarakat dan yang mengikat mereka. Tidak hanya dalam artian bahwa tanda itu merupakan berian, kursi harus berarti kursi. Dalam bahasa Indonesia tidak dapat dipakai dengan arti meja. Jadi kita semua mempunyai sistem bahasa yang antara lain merupakan sistem kemaknaan yang berbeda-beda menurut bahasa yang kita pahami. Sebagai anggota sebuah masyarakat tertentu, bahasa Jawa, bahasa Inggris. Dalam ilmu bahasa modern, khususnya Benjamin Lewolf mengembangkan ide bahwa pandangan manusia terhadap dunia sekelilingnya dalam artian yang seluas-luasnya ditentukan oleh sistem bahasanya. Dalam ilmu sastra modern, ide ini antara lain digarap secara sistematik oleh peneliti Rusia Lotman. Bahasa disebutnya Empiricist Model-Bildende System, sistem tanda yang secara primer membentuk model dunia bagi pemakaiannya. 2. Karya sastra dan konvensi budaya. Sebelum kita membicarakan sistem sekunder itu, yaitu sistem sastra, secara singkat harus dikemukakan pula konvensi tertentu yang seringkali dibedakan, baik dari konvensi bahasa dan konvensi sosiolinguistik ala Pratt, maupun dari konvensi sastra dalam artian yang ketat. Yang dimaksudkan ialah konvensi budaya. Dari segala apa yang telah dikatakan, jelaslah pemahaman sebuah karya sastra tidak mungkin tanpa pengetahuan sedikit banyaknya mengenai kebudayaan yang melatar belakangi karya sastra tersebut dan tidak langsung terungkap dalam sistem tanda bahasanya. Konvensi sastra. Marilah sekarang kita membicarakan konvensi kesastraan yang khas. Istilah konvensi masuk bidang sastra dan ilmu sastra dari dunia hukum lewat ilmu-ilmu sosial. Konvensi mula-mula dianggap lembaga, aturan sosial, sesuatu yang disetujui oleh anggota masyarakat. Kemudian masuk bidang sastra lewat orang romantik dalam abad ke-19, khususnya Madame de Staël. Mereka justru sangat kuat menentang konvensi sosial, mau kembali ke alam tanpa konvensi yang mengikat secara sosial. Masalah kompetensi kesastraan dengan contoh konvensi puisi lirik atau color. Dalam ilmu sastra modern atau yang disebut strukturalis semiotik, peranan konvensi dalam perwujudan sastra dan karya sastra sangat ditekankan bukan sebagai sistem yang beku dan ketat, tetapi sistem yang luwes dan penuh dinamika. Saja adalah pengutaraan yang mendapat arti hanya dalam kaitannya dengan sistem konvensi yang diakrabkan oleh pembaca. Karya konvensi dasar dikemukakan oleh Fuller sebagai konvensi dasar lirik modern dan sudah tentu konvensi ini penting pula untuk puisi modern Indonesia. A. Jarak dan deiksis. Kata deiktik adalah kata yang referennya berganti-ganti, tergantung pada siapa yang menjadi si pembicara dan tergantung pada saat dan tempat dituturkannya kata itu. Konvensi kedua yang sangat penting adalah yang disebut oleh Karl Organic Walls, keseluruhan yang organik. Harapan koherensi dan kebulatan makna menentukan kegiatan penafsiran pembaca. Juga sajak yang kelihatannya tidak koheren, tidak mempunyai kebulatan makna dicobanya memberi makna. Menafsirkan sebuah sajak adalah mengandaikan kebulatan, kemudian memberi makna pada kesenjangannya. Kesatuan semacam itu justru dalam puisi modern seringkali sukar dicari, tapi mungkin sekali pembaca dalam mencari kesatuan di dalam dan di belakang kekacauan yang kelihatan itu memanfaatkan model-model formal tertentu untuk menghasilkan kesatuan dan keseluruhan makna itu. C. Konvensi puisi lirik ketiga yang dibicarakan Fuller disebutnya tema dan perwujudan, yaitu konvensi yang relevan, yang sudah tentu erat hubungannya dengan konvensi kedua. Saja diandaikan memiliki kekayaan implisit yang menjadikan usaha kita untuk memahaminya cukup menarik.
5. Masalah jenis sastra, teori Aristoteles. Masalah jenis sastra sama tuanya dengan ilmu sastra. Sekali lagi harus disebut Aristoteles, yang dalam tulisannya terkenal dengan berjudul Poetika, meletakkan dasar untuk studi jenis sastra. Ada 3 macam kriteria yang dapat dijadikan patokan. 1. Sarana perwujudannya. 2. Objek perwujudan. Dan 3. Ragam perwujudan. 6. Strukturalisme dan masalah jenis sastra. Dalam mazhab strukturalisme muncul perhatian baru untuk masalah jenis sastra yang justru berpangkal dari sastra sebagai sistem yang dinamik, di mana karya sastra selalu berada dalam ketegangan antara konvensi dan invensi, sekaligus mewujudkan konvensi yang berlaku dan menyimpang dari konvensi tersebut. Memang ahli teori pada prinsipnya cenderung untuk menemui sistem yang tertutup, yang bulat, tetapi kecenderungan itu harus diatasi oleh peneliti sastra, sebab objeknya justru terus-menerus luput dari pensisteman yang beres dan bulat. Itulah satu di antara banyak paradoks yang dihadapi oleh peneliti sastra. 7. Masalah sistem sastra. Sistem sastra tidak seketat dan sebulat yang seringkali dikatakan mengenai sistem bahasa, yang malahan pernah disebut sistem di mana segala sesuatunya berkaitan. Tentang sistem sastra dapat dikatakan sebagai berikut. A. Sistem itu tidak bersifat longgar, lincah. B. Perbedaan antara diakronik dan sinkronik yang cukup mendasar untuk konsep sistem bahasa. Untuk sistem sastra tidak berlaku dengan kejelasan yang sama. 8. Masalah sistem sastra universal. Para peneliti memang tidak pernah putus asa mencari sistem sastra yang bersifat menyeluruh mulai dari Aristoteles sampai sekarang. Menurut pembina sistem sastra universal, ahli sastra Kanada, Northrop Frere, yang sangat berpengaruh dalam teori dan pendidikan sastra di Amerika Serikat. Pangkal pikirannya ialah sastra bukanlah mustahil, hanya sejumlah karya saja yang kebetulan atau sembarangan, yang tidak berkaitan satu sama lain. Dia berpangkal dari sastra bukanlah tumpukan karya, melainkan tata kata. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang besar-besarnya.